saja kegiatan diskusi kita ini. Hari ini kita akan melaksanakan rapat bersama BPDB. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk perhatiannya. Seperti yang kita ketahui, kita akan melaksanakan BPDB. BPDB tahun ini kiranya tidak sama seperti tahun yang lalu, karena PPDB tahun ini kita akan melaksanakan pembinaan baru dengan cara yang baru ya. Dimana biasanya di PPDB kita ada tes kalistung, tapi untuk PPDB tahun ini kita tidak akan melaksanakan tes kalistung. Juga di PPDB tahun ini kita akan nanti setelah masuk sekolah kita akan melaksanakan MPLS. Biasanya MPLS itu dilaksanakan 3 hari di awal pembelajaran, tapi untuk tahun ini kita akan melaksanakan 2 minggu ya. Itu adalah perencanaan pemerintah tentang MPLS, yaitu tentang peralihan dari PAUD ke SD. Akan kita laksanakan 2 minggu. Nanti kita akan kita atur apa saja yang kita akan laksanakan di 2 minggu itu. Dan MPLS ini juga itu dilaksanakan kelas 1 dan kelas 2. Jadi usia antara 8 tahun ya Bapak Ibu. Nanti kita akan dipandu untuk pelaksanaannya sesuai dengan arahan dari kita. Begitu ya, mari kita sama-sama laksanakan, kita saksikan PPDB tahun ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jadi apakah melalui PPBD ini kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik, Bu? Dalam PPDB ini kita akan banyak memberikan hal-hal yang baru untuk siswa kita. Kita akan mendekatkan siswa kita dengan kita semua para pendidik yang guru, khususnya guru bahasa dan kelas 2. Ada pengenalan kepada guru-guru, pengenalan lingkungan dengan cara yang menyenangkan. Jadi mereka dalam peralihan dari TK atau PAUD ke SD, mereka tetap belajar menyenangkan di SD di awal mereka belajar. Bu, untuk yang kedua, Bu, apakah dampak melakukan tes kalistung itu kepada anak di masa PPBD? Tes kalistung ada dampak untuk siswa. Kalau kita laksanakan tes kalistung bisa jadi siswa, karena kita apalagi kita di pedesaan khususnya ya, ada yang tidak mereka tidak melalui pendidikan sebelumnya PAUD ataupun TK, karena di kampung kita juga ada TK ya. Jadi bisa jadi siswa yang tidak mengikuti sekolah sebelumnya baik di PAUD atau di TK, mereka tidak mengenal belum mengenal seperti yang diajarkan dipelajari mereka di PAUD atau di SD. Nah, jadi kalau mereka dites, mungkin mereka yang sudah melalui sekolah PAUD atau SD mereka bisa ya kan, bisa sudah mulai mengenal. Tapi bagi mereka yang belum sama sekali atau orang tuanya yang kurang dalam hal ini, jadi mereka bisa jadi menjadi minder. Untuk itu yang ada baiknya kita lakukan tidak melakukan tes kalistung. Nanti dia di SD akan mulai mengenal membaca, menulis, dan berhitung. Jadi dalam PPBD kita tidak mengenal kalistung. Kita tidak bisa berikan. Apa alternatif kegiatan selain tes kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Yang disajikan untuk kita mengganti kalistung. Ada 6 fondasi diantaranya adalah mengenal nilai agama dan mengerti, keterampilan berbahasa dan berinteraksi, kematangan emosi dalam belajar, kematangan kognitif, literasi dan numerasi,
pengembangan keterampilan motorik dan perencanaan belajar yang positif. Ya, ada tadi kita sebut mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, dalam MPLS kita akan melakukan ini yang paling utama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Apa saja itu? Misalnya mengajarkan mereka berdoa saat mulai belajar, mengajarkan mereka berdoa saat memulai semua kegiatan, mulai makan, mulai minum, ya, dan tata cara yang lainnya yang sesuai dengan budi pekerti. Misalnya, kalau mereka mulai masuk ke SD ini, apa tata cara yang harus dilakukan di kelas? Misalnya, buka sepatu, duduk di depan kelas, meletakkan sepatunya di rak sepatu dengan teratur, kemudian masuk ke dalam kelas dengan teratur. Seperti itulah hal-hal yang termasuk dalam hal nilai agama dan budi pekerti. Nah, sehingga mereka membiasakan dirinya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang biasanya harus dilakukan yang sesuai dengan ajaran agama dan budi pekerti. Kata mohon maaf, biasakan mengucapkan terima kasih, membiasakan mengucapkan minta tolong. Itu adalah hal-hal yang harus dibiasakan di anak-anak di usia dini, mulai dari usia tersebut, ya kan? Kemudian mereka akan tertib dan disiplin untuk melakukan itu seperti menjadi kebiasaan setiap hari.